Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani Aldanisi, NIM 20016033, akan mempresentasikan materi tentang keterampilan berbicara dalam bentuk pidato. Ada 5 materi yang akan saya jelaskan, yaitu perbedaan antara pidato dan ceramah, langkah-langkah berpidato, jenis-jenis pidato, metode berpidato, dan penilaian dalam berpidato. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu perbedaan antara pidato dan ceramah. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, dan pada hakikatnya pidato termasuk kepada seni monolog dalam keterampilan berbicara. Pidato biasanya disampaikan oleh pemimpin atau orang yang dianggap penting untuk memberikan arahan atau nasihat kepada pendengarnya. Pidato berfungsi untuk memberikan informasi, nasihat, motivasi, peringatan, dan pengetahuan. Kalimat pidato disusun dengan rapi dan baik sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku, tersusun secara sistematis dan enak didengar agar bisa diterima baik oleh audiens dan dapat memberikan kesan positif bagi yang mendengarkannya. Sedangkan ceramah adalah memberikan uraian tentang suatu hal, baik pengetahuan maupun yang lainnya. Ceramah bisa ditujukan kepada banyak orang maupun kepada orang yang terkhusus. Fungsinya untuk menerangkan, menyampaikan, serta menyiarkan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan ajaran agama, ajaran adat, dan lainnya. Dan setiap informasi akan disampaikan secara persuasif kepada pendengarnya. Materi yang kedua yaitu langkah-langkah berpidato. Yang pertama, kita menentukan tema pidato. Yang kedua itu menentukan tujuan. Yang ketiga, menganalisis suasana dan audiens. Yang keempat, mengumpulkan bahan-bahan dan membuat kerangka pidato. Yang kelima, menyusun teks pidato. Dan yang terakhir itu menyunting atau meminimalkan kesalahan, kemudian melaksanakan pidato. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis pidato. Yang pertama, pidato pembukaan adalah pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara. Yang kedua, pidato pengarahan adalah pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Yang ketiga itu pidato sambutan adalah pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan pada saat dimulainya acara. Yang keempat, pidato peresmian adalah pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Yang kelima, pidato laporan adalah pidato yang isinya melaporkan sesuatu tugas atau kegiatan. Yang keenam, pidato pertanggungjawaban adalah pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban. Untuk materi keempat yaitu metode berpidato. Ada 3 metode, yaitu metode menghafal, yaitu membuat suatu rencana pidato lalu menghafalkannya kata demi kata. Yang kedua itu metode serta-merta, yaitu membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Yang ketiga itu metode naskah, yakni berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dipakai pada pidato-pidato resmi, seperti pidato-pidato presiden. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu penilaian berpidato. Terdapat 3 aspek penilaian berpidato, yaitu yang pertama, indikator penilaian sikap berpidato. Misalnya sikap berdiri tegak, badan mengarah ke hadirin, pandangan mata ke segala arah atau ditujukan kepada hadirin. Anggota badan menyertai dengan apa yang sedang disampaikan. Ekspresi sesuai dengan isi dan suasana hati yang sedang dipidatokan. Kemudian, gerakan tubuh mengikuti isi pidato. Penilaian kedua yaitu indikator penilaian bahasa yang digunakan, misalnya kualitas susunan kalimat, pilihan kata atau diksi, kompleksitas kalimat, dan pemenggalan kata. Penilaian yang ketiga yaitu indikator penilaian suara yang dikeluarkan, antara lain naik turunnya suara atau intonasi. Yang kedua itu kekerasan atau volume suara. Yang ketiga kecepatan berbicara atau langgam. Dan yang keempat itu kelancaran berbicara. Nah, hanya itu presentasi yang dapat saya lakukan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala salah dan kesilapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.